Jadinya nggak bisa pidana ya bang kalau misalnya kayak gitu. Oh iya, harus istrinya RK yang melapor. Jadi Oh. bukan Lisa secara sepihak. Oh. Nah kalau misalnya hal kayak gini jatuhnya cuman hukum sosial doang untuk RK-nya ya bang ya? Iya betul. Sosial pasti kan malu ya. Dari saya kalau jadi Lisa saya nggak mau buat gaduh di medsos seperti inilah. Karena jatuhnya nanti di mental anak, kasihan. Hmm. Nah dari pihak perempuannya sendiri kan meminta untuk kayak dibantu anaknya untuk dikasih dana gitu-gitu. Itu bisa nggak sih bang tuntutan itu? Ya bisa aja. Kalau memang itu anaknya RK ya, Ah. ya harus tanggung jawab lah. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Oh. Jangan hindari dari tanggung jawab. Anak namanya juga anak kandung kita kok. Tapi dari pernyataan si perempuannya sendiri katanya sempat si RK memberikan uang untuk menggugurkan gitu bang. Tapi duit untuk gugurinnya itu malah dipakai untuk lain hal gitu. Jika kayak gitu mungkin lebih gimana bang? Apakah salah dari Lisanya atau? Ya pembunuhan itu belum terjadi ya. Kalau digugurkan berarti kasus pembunuhan muncul. Timbulnya jadinya kasus pembunuhan. Nah, cuma kan dia tidak melakukan itu. Tidak melakukan aborsi itu. Jadi tidak terjadilah sebuah pidana di situ. Cuma ya uang yang dipakai itu ya itu saya sih nggak mau masuk lah, itu urusan pribadi mereka ya. Tapi harusnya dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan anak ini. Bang, kalau misalnya ngeliat kasus ini motifnya apa sih bang kira-kira? Karena kan ini anaknya sudah besar, tiba-tiba muncul nih perempuan ngasih tahu kalau dia punya anak dengan si RK. Dugaan saya sih masalah ekonomi kali ya, sudah terjepit soal ekonomi, apalagi negara kita dalam keadaan krisis seperti ini. Saya rasa bisa saja itu terjadi ya, masalah ekonomi. Akankah kalau misalnya dari pihak Lisa baiknya seperti apa bang? Kalau misalnya dari ranah hukum ini? Kalau dari ranah hukum paling yang bisa dilakukan adalah menuntut Elisa, meminta supaya tidak ada jalan lain selain mediasi. Karena kalau mau dibilang pidana juga lemah ya. Terkecuali itu tadi yang saya bilang, saya katakan bahwa kalau istrinya RK yang melapor, nah itu pidananya kuat. Tapi kan nggak mungkin istrinya RK dia mau melapor suaminya sendiri. Tapi kalau istrinya melaporkan si Lisanya sendiri? Nah ikut sama-sama lah, karena perbuatan pidana itu dilakukan secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Bang, tindakan dari RK memilih diam nih, sama sekali tidak bersuara. Menurut abang seperti apa? Sebaiknya RK melalui, walaupun beliau memilih diam, ya itu sah-sah saja karena itu haknya dia ya. Tetapi melalui pengacaranya coba cari jalur untuk mediasi sehingga tidak ada lagi kegaduhan di medsos-medsos, tidak ada lagi kegaduhan berita-berita yang membuat gaduh masyarakat Indonesia. Karena selain itu juga kegaduhan ini banyak pihak yang ikut serta ya bang jadinya. Iya betul. Jadi akhirnya yang mendapat untung ya sudah pasti wartawan-wartawan juga dapat mengambil berita yang baik, berita yang menarik. Yang berikutnya bisa ditunggangi secara politik, bisa saja. Makanya lebih cepat selesai lebih bagus melalui lawyer to lawyer ya. Ya, lawyer to lawyer. Selesaikan secara baik-baik, duduk bersama sehingga masalah ini bisa cepat selesai. Bang, terakhir tadi si Lisa kan membuat preskon nih bang, menceritakan kronologinya, kalau dia seperti apa saat berhubungan, berapa kalinya gitu. Menurut abang tindakan si Lisa ini sebagai perempuan salah atau benar bang? Karena kan publik ya jadinya dia memberitahukan, takutnya korban ke anak juga. Mencari keadilan itu sah-sah saja, wajar saja, itu haknya Lisa sebagai warga negara. Tetapi satu hal yang saya sampaikan bahwa kita juga harus memikirkan mental daripada anak kita sendiri. Jadi itu tadi saya pikir kalau lawyer to lawyer selesaikan secara mediasi, diam-diam, selesai baik-baik, saya kira itu jalan terbaik.
Daripada teriak di medsos-medsos kayak begini kan membuat gaduh Oke bang, siap. masyarakat Indonesia. Siap. Terima kasih bang.